Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Ayu Septiana dari kelompok 10. Kali ini saya akan membahas mengenai sosiologi perkotaan, yakni dengan tema kota dan globalisasi. Nah, yang pertama sekali akan saya bahas itu adalah mengenai perkembangan kota secara global. Nah, kota itu merupakan salah satu ruang hidup manusia. Dalam hal ini tak lepas dari yang namanya pengaruh globalisasi. Jika sebuah kota itu pada awalnya dianggap sebagai misalnya pusat pemerintahan atau misalnya ruang publik saja, namun dengan masuknya globalisasi ini, maka fungsi dan perannya itu bisa bertambah. Misalnya sebagai pusat ekonomi dan budaya yang bercorak global. Nah, kota global ini itu menjadi sebuah yang namanya etalase dan identitas global yang punya fungsi dan bagian penting juga dalam yang namanya bisnis, perkantoran, telekomunikasi, dan tentunya juga dapat dipahami bahwa kota dunia itu didefinisikan sebagai yang namanya tempat perjumpaan berbagai produksi dan pasar dunia. Nah, mengenai globalisasi sendiri itu sebenarnya terjadi berbagai perbedaan pendapat di antara para intelektual gitu, dan sampai saat ini juga itu belum menemukan yang namanya titik finalnya dalam perdebatan tersebut gitu. Nah, misalnya itu Anthony Giddens itu membagi dua kelompok intelektual yang saling berseberangan mengenai pandangannya terhadap globalisasi. Yang pertama itu adalah kelompok skeptis. Itu misalnya dia memiliki pandangan bahwa globalisasi itu hanyalah suatu masa silam, tidak jauh berbeda dengan kehidupan negara seperti sebelumnya. Nah, mereka itu menganggap bahwa tidak ada yang namanya interaksi antara negara-negara di dunia secara liberal. Tidak ada yang namanya perdagangan antar lintas bangsa gitu. Tidak ada yang seperti itu. Yang ada itu hanya interaksi yang terikat dengan yang terbatas pada ikatan geografis. Itu katanya kelompok skeptis. Nah, lalu ada Albro. Albro ini mengatakan bahwa globalisasi itu merupakan suatu proses di mana penduduk dunia itu semakin terhubung ke dalam masyarakat dunia yang tunggal. Jadi dapat disimpulkan bahwa si Albro ini memandang bahwa dengan adanya globalisasi itu, masyarakat itu yang awalnya banyak, maksudnya tuh ramai, maksudnya kayak penduduk dunia yang segitu banyaknya itu dengan adanya globalisasi itu saling terhubung satu sama lain menjadi satu dunia gitu, satu masyarakat yang tunggal gitu. Nah, sedangkan Emmanuel Richer mengatakan bahwa globalisasi itu adalah jaringan yang menyatukan masyarakat yang awalnya itu terpencar-pencar ke dalam ketergantungan antara negara yang saling menguntungkan. Nah, maksudnya di sini adalah masyarakat itu awalnya hidup terpencar-pencar. Nah, dengan adanya globalisasi ini, maka suatu masyarakat itu menjadi saling terhubung dan memiliki hubungan yang saling menguntungkan satu sama lainnya gitu. Nah, lalu yang terakhir itu ada dari Hoare. Dia beranggapan bahwa globalisasi itu adalah sebagai kolonialisasi baru oleh dunia pertama atau negara kaya dengan dengan dunia ketiga, yaitu negara berkembang. Nah, dalam hal ini dapat dipahami bahwa globalisasi itu punya tiga makna komponen penting, yakni yang mengandung aspek kultural, ekonomi, serta politik. Nah, hal ini disebutkan dalam Giddens tahun 2006. Nah, materi kedua itu adalah mengenai restrukturisasi masyarakat secara global. Nah, secara global, masyarakat perkotaan itu harus memahami dong bagaimana perkotaan itu tumbuh dan berkembang itu berdasarkan faktor terpenting, yaitu adalah globalisasi. Nah, pesatnya kemajuan dari globalisasi ini itu dari tingkat lokal ke internasional itu merupakan bagian dari upaya pemerintah juga untuk dapat menerima globalisasi dan mulai melakukan yang namanya penyesuaian kebijakan. Nah, dengan adanya kebijakan yang disepakati ini, hampir semua orang itu dapat menerima yang namanya globalisasi dan mulai melakukan penyesuaian. Nah, maka dikenal dengan kebijakan akses pasar dan domestic support terhadap perusahaan multinasional dan berbagai persaingan global yang dapat mengubah kebijakan dari berbagai subsidi terutama bagi petani. Pada sektor urban, kebijakan yang didorong melalui proses globalisasi ini memarginalkan masyarakat kota, tentu akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan kota. Sehingga dalam era globalisasi, potensi kota yang sering berdampak pada kota lainnya itu
di antara dua negara, misalnya itu dapat dikatakan sebagai kota globali yang memiliki potensi terhadap pertumbuhan masyarakat secara perlahan berdasarkan potensi perkotaan. Nah, dengan demikian mereka dapat berkunjung ke kota-kota lain, melakukan potensi terhadap aspek ruang perkotaan berdasarkan kesenangan mereka terhadap suatu kota tertentu. Nah, begitu saja mungkin materi dari kota dan globalisasi ini. Saya sebagai pemateri mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.